Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok KKN 132 periode 13 tahun 2022 Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saat ini saya selaku perwakilan dari kelompok KKN 132 akan menyampaikan penjelasan mengenai keefektifan psychological first aid atau yang biasa juga disebut dengan PFA sebagai pertolongan pertama pada korban bencana dan trauma. Namun sebelum itu, saya ingin memperkenalkan para anggota dalam kelompok 132. Yang pertama adalah Novendra dari Fakultas Hukum, lalu ada Ismira dari Fakultas Psikologi, selanjutnya ada Alfi dari Fakultas Psikologi, berikutnya ada Anang dari Fakultas Teknik, dan yang terakhir Sigit dari Fakultas Hukum. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang kesehatan mental. Apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah konsep positif yang cakupannya meliputi emosi, psikologis, dan interaksi sosial kita. Bisa dikatakan bahwa kesehatan mental lebih dari sekedar kondisi pikiran. Karena kesehatan mental yang baik bukan sekedar ketiadaan penyakit, melainkan meliputi kesehatan holistik yang baik atau kesejahteraan jiwa. Kondisi ini lebih umum terjadi karena berdasarkan survei yang ada di Indonesia, 1 dari 5 orang dewasa mengalami kesehatan mental dalam setahun terakhir. Lalu kesehatan mental itu tidak terpisahkan dengan kondisi fisik kita sehari-hari. Karena apabila mental kita sehat, kita dapat mewujudkan kemampuan dan dapat bekerja dengan produktif, serta mampu berkontribusi kepada masyarakat. Lalu bagaimana cara agar kesehatan mental tetap positif? Berikut adalah beberapa tips dan saran praktis. Yang pertama adalah olahraga. Terdapat sebuah studi yang menemukan bahwa orang yang berolahraga memiliki 43,2% lebih sedikit hari dengan kesehatan mental yang buruk daripada individu yang tidak berolahraga. Lalu, bagaimana cara menangani masalah kesehatan mental? Di sini ada sebuah diagram penyembuhan holistik. Dijelaskan bahwa perawatan untuk masalah kesehatan mental setiap orang itu berbeda-beda. Perawatan yang dilakukan dapat berupa perpaduan terapi, pengobatan, dan sistem dukungan. Selanjutnya, kapan harus mencari bantuan profesional? Anda dapat segera mencari bantuan profesional apabila Anda sudah tahu waktunya jika Anda sudah merasa tidak nyaman dan harus segera mencari bantuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang gejala-gejala apabila kondisi mental kita sedang tidak baik-baik saja. Gejala yang pertama adalah kurang atau terlalu banyak makan ataupun tidur. Yang kedua, kurang berenergi. Selanjutnya, merasa sangat bingung, gelisah atau takut yang berlebihan. Selanjutnya, merasakan halusinasi atau mendengar suara dan meyakini hal yang tidak nyata. Dan yang terakhir adalah tidak mampu melakukan pekerjaan sehari-hari dengan normal. Dari gejala yang sudah saya sebutkan tadi, kita tidak boleh menyepelekan masalah kesehatan mental kita dan juga jangan ragu mencari bantuan profesional. Kita peduli dengan perasaan kita, maka kita harus peduli juga dengan pikiran kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PFA. Psychology First Aid atau PFA dikembangkan di Amerika oleh National Child Traumatic Stress Network and National Center for PTSD yang memiliki arti salah satu pendekatan yang bisa digunakan guna mengatasi dampak dari situasi kegawatan atau bencana dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan sebab kejadian kegawatan ataupun bencana pada individu. PFS sendiri direkomendasikan oleh organisasi kemanusiaan termasuk Federasi Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah Masyarakat.
Organisasi Kesehatan Dunia, dan lainnya. Ada 8 faktor inti. Yang pertama, kontak dan janji untuk memberi bantuan kepada yang selamat. Yang kedua, mempertahankan keamanan dan kenyamanan. Yang ketiga, menstabilkan emosi jika terindikasi. Selanjutnya adalah memberikan bantuan praktis, lalu menjalin hubungan dengan keluarga, teman, dan kelompok dukungan sosial lainnya. Selanjutnya, melakukan upaya penanggulangi krisis secara efektif dan mengurangi maladaptasi. Dan yang terakhir adalah menghubungkan pelayanan yang mungkin diperlukan di masa depan. Lalu bagaimana cara mengenangani? PFS sendiri memiliki 3 prinsip tindakan untuk membantu, yaitu look, listen, dan link. Look dan listen dapat diartikan sebagai upaya untuk melihat dengan cara masuk dalam lingkungan bencana untuk mengetahui, mendengarkan, dan memahami kebutuhan korban yang terdampak bencana. Lalu bagaimana cara pelaksanaan PFE? Yang pertama adalah melakukan persiapan dalam pengetahuan alam mengenai bencana yang terjadi. Yang kedua, memperkenalkan diri dan memulai kontak agar adanya hubungan saling percaya. Yang ketiga, memberikan rasa aman dan menyediakan kebutuhan dasar penyintas. Yang keempat, memberikan rasa nyaman baik dalam perilaku verbal maupun nonverbal, terutama yang sangat berduka. Dan yang terakhir adalah ikut berpartisipasi dalam proses pemulihan pasca bencana dan membantu penyintas menyusun rencana tindak lanjut. Bagaimana contoh gejala seseorang yang mengalami kejadian traumatis? Salah satu contoh kasus yang sulit dinyatakan cukup efektif dalam penanganan kasus trauma yang ada kemungkinan disebabkan pasca terkena bencana atau bisa disebut guna pertolongan pertama bencana dan trauma. PFE dirancang untuk mengurangi kesulitan awal yang disebabkan oleh traumatik untuk mendorong coping adaptif jangka panjang dan pendek. Namun PFE memiliki satu komponen meliputi 5 elemen penting seperti keselamatan, ketenangan, keterhubungan, self-efisiensi, dan harapan dapat dianggap sebagai standar terbaik yang tersedia untuk menilai cakupan berbagai kerangka PFE.